Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita masih melanjutkan materi tentang pengukuran ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ketidakpastian besaran yang tidak diukur langsung ya. Ketidakpastian suatu besaran yang tidak diukur langsung. Konten ini tersimpan di playlist kelas 10 semester 1. Silakan juga dicek playlist-playlist yang lain, ada playlist kelas 11, ada playlist kelas 12, ada playlist latihan soal UTBK Fisika, dan ada playlist latihan soal fisika SIMAK UI, seleksi masuk UI ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi untuk channel ini, silakan berdonasi di akun bank ini. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke, ketidakpastian besaran yang tidak diukur langsung. Di konten-konten sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana kita menyajikan hasil pengukuran suatu besaran lengkap dengan ketidakpastiannya. Di mana besaran-besaran itu, ya, yang kita sudah bahas, itu datanya diperoleh dengan pengukuran secara langsung. Ya, ketika kita lakukan pengukuran, kita dapat si besarannya. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Misalnya, kita mau mendapatkan data volume, katakanlah data volume tabung ya. Tetapi ya, kita nggak bisa nih mengukur langsung volume tabungnya. Tapi kita bisa mengukur katakanlah diameter alasnya. Kemudian ya, tingginya. Nah, gini. Jadi besaran yang diperoleh dari pengukuran langsung ya adalah diameter dan tinggi tabung. Sedangkan yang kita mau peroleh adalah volume. Nah, lalu gimana kita mau menyajikan data volumenya? Tentu ada rumusnya. Nah, saya kira kalau kalau untuk besarannya ya kita tinggal gunakan rumus. Tapi bagaimana dengan ketidakpastiannya? Ya kan? Nah, itu yang akan kita coba bahas di konten ini ya. Nah, ternyata persamaan ketidakpastiannya atau formulanya itu tergantung dari bagaimana rumus dari besaran itu ya. Sebagai contoh ya, kalau kita punya hasil pengukuran besaran X yang disajikan dengan X0 dan ketidakpastiannya, ini X0 ini diperoleh dari ya dari hasil pengukuran secara langsung ya. Jadi ini X0-nya. Nah, kemudian kita punya besaran juga Y sama dengan Y0 plus minus ketidakpastiannya. Y0 juga ini diperoleh dari pengukuran langsung. Nah, kemudian kita punya besaran Z ya, Z0 plus minus ketidakpastiannya ya. Nah, Z0 ini tidak diperoleh dari pengukuran secara langsung nih. Nah, dan yang kita mau cari adalah besaran Z-nya ya, atau khususnya Z0 ini. Nah, gini, kalau kemudian besaran Z ini atau Z0 ini diperoleh ya dari ya persamaan X tambah Y, jadi Z nih ya, ini kan besaran Z nih yang kita mau cari ya, yang tidak diukur langsung, yang diukur langsung hanya X dan Y. Kalau misalnya Z itu diperoleh dari X tambah Y, maka ketidakpastian mutlaknya ya, ini yang kita maksud bukan ketidakpastian relatif ya, ini adalah ketidakpastian mutlak ya. Maka ya adalah ketidakpastian mutlak dari delta X tambah delta Y. Nah, itu untuk ketidakpastian besaran Z tadi. Ya. Sorry, ini delta Z nih ya. Nah, itu dia. Jadi si delta Z-nya ini ya diperoleh dari delta X tambah delta Y. Oke. Kemudian kalau X-nya ya, kalau Z-nya X kurang Y diperoleh dari X kurang Y ya, maka ketidakpastian Z atau ketidakpastian besaran Z itu juga sama. Dijumlahkan saja ketidakpastian X dan ketidakpastian Y. Ya, dijumlahkan. Loh, kok
tambah ya, karena ini ketidakpastian mutlak ya, jadi harus mutlak. Oke. Nah, jadi kalau penjumlahan dan pengurangan, ya kalau besaran Z diperoleh dari X tambah Y atau X kurang Y, maka ketidakpastiannya adalah total ketidakpastian besaran yang diukur langsung tadi, X dan Y ya. Jadi ketidakpastian X tambah ketidakpastian Y. Nah, lalu bagaimana jika Z itu diperoleh dari X kali Y? Nah, maka untuk mendapatkan formula hubungan ketidakpastian ketiga besaran ini, ya, kalau penjumlahan dan pengurangan tadi kan hubungan ketidakpastian ketiga besarannya gini. Bagaimana kalau perkalian? Bagaimana formula hubungan ketiga ketidakpastiannya? Baik delta X, delta Y maupun delta Z. Ini kita bisa gunakan ya persamaan atau formula diferensial parsial total. Diferensial parsial total. Gini, kalau kita punya fungsi ya Z ini dalam fungsi X, Y gitu ya, maka untuk turunan Z ya yang dipengaruhi oleh X dan Y tentu saja, maka harus diturunkan terhadap X dan juga Y. Lalu bagaimana caranya? Nah, kita gunakan aturan ya diferensial parsial ya total. Jadi satu dikonstankan, satu diturunkan, kemudian tambah satu dibalik lagi ya, yang dikonstankan tadi yang diturunkan, kemudian yang diturunkan tadi dikonstankan. Kalau kita tulis formulanya secara lengkap, ya ini di matematika nih ya. Jadi delta Z sama dengan ya do Z per, kalau kita turunkan dulu terhadap X, maka Y-nya yang konstan ya, kemudian di sini dx, oke, tambah, kemudian sebaliknya ya, diturunkan terhadap Y, do Z do Y, X konstan ya, kemudian di sini dy. Nah, ini formulanya ya. Atau biasanya juga dalam buku-buku SMA dituliskan yang lebih sederhana lagi ya, bentuk yang lebih sederhana itu ya gini. Jadi Z aksen ini maksudnya turunan dari Z ya. Jadi gini ya. Kalau yang lebih sederhana lagi ya, jadi atau gini. Kalau misalnya ya, jadi kalau yang lebih sederhana lagi ya, misalnya kalau di buku-buku matematika menggunakan UV ya, menggunakan UV. Jadi misalnya ya Z itu adalah ya sebagai bentuk atau fungsi UV ya, maka turunan dari Z ya adalah, atau ya kalau kita langsung pakai saja XY gitu ya, maka ini X aksen, oh sorry, kalau kita cari turunan dari Z ya gini, Z aksen ini bentuk yang lebih, penulisan yang lebih sederhana ya, X aksen Y tambah Y aksen X ya kan, jadi turunan dari X Y konstan tambah turunan dari Y X konstan. Nah itu penulisan yang lebih sederhana, dan itu banyak kita temukan di buku-buku SMA ya. Nah, jadi ini formula yang lengkap ya. Oke, nah sekarang kita coba terapkan. Kita coba terapkan ya. X itu, atau sorry, Z ya, persamaan Z ini kan adalah X kali Y nih. Oke, X kali Y. Maka ya, kalau kita terapkan ya diferensial parsial total tadi, maka dia menjadi dz ya, oke, sama dengan ya do z per do x ya, y konstan dx, oke, tambah do z per do y x konstan dy. Nah, do z per do x, jadi z diturunkan terhadap x dalam y konstan ya, ini nih, ini si z ini x kali y itu kita turunkan terhadap x dengan y konstan, maka hasilnya tentu adalah apa, y saja kan, ya kan, xy itu kalau kita turunkan terhadap x ya tinggal y saja, kemudian sini dx,
tambah, nah do Z juga kalau turunkan terhadap Y, Z diturunkan terhadap Y, maka tinggal X saja di sini. Nah, gitu ya. Kalau kita integralkan kedua ruasnya, ya, kalau kita integralkan, maka ini kita akan dapat delta Z ya sama dengan Y delta X tambah X delta Y. Oke. Nah, sekarang kalau kedua ruas saya bagi dengan Z ya, atau katakanlah kita bagi dengan, ya, kalau nah gini, supaya lebih lebih detail hasilnya ya, ini saya ganti saja simbolnya menggunakan ini Y0 ya, ini X0 gitu ya. Tidak masalah ya, sama saja. Karena kalau Z0 kan nih, Z0 itu adalah X0 kali Y0 gitu ya. Jadi tidak masalah kalau kita ganti seperti ini. Oke. Nah, maka ya, ini kalau kedua ruas kita bagi Z0, ini juga dibagi Z0, ini juga dibagi Z0 ya. Maka ini kita peroleh delta Z per Z0 sama dengan nih, Y0 per Z0, Y0 per Z0 nih, Y0 per Z0 ya adalah seper X0 ya. Jadi ini delta X per X0. Oke. Kemudian X0 per Z0 seper Y0 ya. Jadi ini delta Y per Y0. Nah, ini persamaan dari ini tadi. Jadi diperoleh dari ya turunan parsial atau diferensial parsial total ya. Nah, jadi yang lain-lain itu diperoleh dengan cara yang sama ya. Oke, kita kasih satu contoh lagi deh. Contoh yang mungkin katakanlah yang paling rumit ya, yang ini. Kita contohkan ya, dari mana mendapatkan hubungan delta Z per Z0 itu ya. Jadi ini persamaan hubungan antara delta Z, delta X, dan delta Y ya, ketidakpastian ketiga besaran itu. Di mana si besaran Z ini yang tidak diukur langsung ya, dan itu yang kita mau cari. Kalau delta X dan delta Y-nya itu diperoleh dari pengukuran langsung ya. Oke, sekarang kita coba untuk yang terakhir, katakanlah ini yang paling sulit ya. Nah, kita cari nih, kalau Z-nya dengan formula ini, benar nggak hubungannya seperti ini? Kita cek ya. Oke, ini kita coba ya, turun dulu seperti itu ya. Nah, kita tulis lagi dulu formulanya tadi, di mana delta Z sama dengan ya do Z per do X ya kan, do Z per do X Y konstan dx ya, tambah do Z per do Y X konstan dy. Oke. Nah, sekarang do Z per do X dulu ya. Jadi Z ini, atau kalau kita pakai aja langsung Z0 ya, Z0 sama dengan ya A X0 pangkat N Y0 pangkat M gitu ya. Nah, itu ini kalau kita turunkan terhadap X, apa yang terjadi dengan Y konstan ya, tentu saja. Kalau kita turunkan terhadap X itu ya berarti N kali A pangkatnya kan gitu ya. Jadi N kali A, kemudian X0 N kurang 1, kemudian Y tetap, Y konstan gitu ya kalau kita turunkan terhadap X ya. Kemudian ini dx tambah, nah kalau kita turunkan terhadap Y, nah pangkatnya jadi M ya, ini M kali A gitu ya. Kemudian ya Y0 M kurang 1, pangkatnya kurang 1 kan, kemudian X konstan. Nah, X konstan ya, ini dy, ini dz. Nah, kalau kita integralkan kedua ruasnya, maka kita peroleh ini delta Z, kemudian ini N, oh ya, ini saya bisa buat gini nih ya, NA X pangkat N ya, Y0 pangkat M dx per X ya. Bisa kan? Itu kan X pangkat N per X itu kan sama dengan X0 ya di sini. X0 pangkat N kurang 1 itu kan sama dengan X0 pangkat N per X0 kan?
Oke. Ya, kemudian ini juga saya bisa buat gitu ya untuk Y0-nya. Jadi ini M A Y0 pangkat M X0 pangkat N DY. Oh sorry, ini sudah jadi delta Y ya. Ini juga sudah jadi delta X ya. Ini sudah jadi delta X juga ya. Jadi ini delta X karena sudah diintegralkan ya. Delta X, delta Y ya, sorry. Ini delta Y. Delta Y. Oke. Ini Y0 pangkat M per Y0. Bisa gitu ya. Nah, sekarang kalau kedua ruas saya bagi Z0. Ini juga saya bagi Z0. Ini juga saya bagi Z0. Apa yang terjadi? Perhatikan di sini. A X0 pangkat N Y0 pangkat M ini kan Z0 nih. Ini Z0 nih. Ini Z0 ya. Ini juga Z0. Z0 juga nih. Ya. Maka dia saling membagi dengan yang di bawah. Saling membagi dengan yang di bawah. Oke. Maka kita punya hubungan delta Z, delta X, dan delta Y adalah delta Z per Z0 ya, sama dengan ya. Oke. Ini menjadi ya N delta X per X0 tambah ya M delta Y per Y0. Awas, ini ketidakpastian mutlak ya. Nah, ini persis ya. Oke. Nah, menariknya ini kalau kita kali 100% maka kita dapat KSR dari si Z-nya ya. Kalau kita kali 100% maka kita dapat KSR dari Z-nya. Jadi ini, kalau kita kali 100% maka itu KSR dari atau ketidakpastian relatif dari Z. Dari Z-nya ya. Ini KSR untuk Z. Oke, begitu pun untuk yang lain silahkan adik-adik coba sendiri ya. Nanti ya, hubungannya seperti ini. Menggunakan diferensial parsial total, dan awas ini ketidakpastian mutlak ya. Jadi harus mutlak di situ. Baik. Ya, kita coba mengerjakan beberapa soal tentang ini ya. Oke, soal nomor 1, arus ya yang melalui sebuah resistor, arus listrik maksudnya ya, yang melalui sebuah resistor dengan hambatan listrik ya. Nih hambatan listriknya nih, kita tuliskan ya. Jadi hambatan listriknya, jadi kita punya hambatan listrik itu adalah R0 plus minus ketidakpastiannya ya, dimana di situ adalah 100,0 plus minus 0,2 ohm ya. 0,2 ohm. Oke. Adalah ini. Nah, arusnya nih, ampere ya. Jadi arus yang melalui pada hambatan listrik tersebut adalah itu. Jadi kita punya arus listrik ya adalah I0 plus minus ketidakpastiannya, di mana di situ adalah 2,00 plus minus 0,01 ampere ya satuannya. Dengan menggunakan persamaan daya adalah ini, tentukan hasil perhitungan daya lengkap dengan ketidakpastiannya. Jadi kita mau mencari daya ya, dimana kita sajikan lengkap dengan ketidakpastiannya. Nah, ini yang kita mau cari ya. Ini nih. Ya. Dimana di soal kita punya petunjuk bahwa hubungan antara daya arus dan hambatan dirumuskan dengan itu ya. Jadi begitupun untuk P0-nya ini adalah I0 kuadrat kali R0 gitu ya. Oke, jadi P0-nya nanti kita cari dari situ aja ya. P0-nya kita cari dari situ. Ya kalau lebih mudah kalau kita cari P0-nya aja dulu ya. Jadi untuk P0 ya, I0 kuadrat ya, mana I0-nya tuh 2 ya, jadi 4 ya. Jadi 2,00 itu ya kita abaikan aja dulu desimal
angka di belakang komanya yang 00 itu ya. Jadi 2 pangkat 24. Oke. Kemudian R0-nya 100 ya. Adalah 400. Apa satuan dari daya? Watt ya. Oke, jadi I0-nya adalah ini. R0-nya adalah ini. Oke. Nah, P0-nya udah tuh. Berarti tinggal delta P. Bagaimana mencari delta P? Ya, kita pakai hubungan tadi. Ya, berdasarkan rumus itu ya. Nah, tadi kalau kita lihat di slide sebelumnya tadi, kalau kita punya pola atau kita punya rumus besaran yang tidak diukur langsung adalah seperti ini, I kuadrat R, ya maka hubungan ketidakpastiannya gini tadi. Di sini delta P per P0 gitu ya. Gimana tadi? Jadi duanya pangkatnya jadi ke depan tadi ya. 2 mutlak, kemudian delta I per I0 mutlak juga, plus delta R per R0. Nah, gini tadi ya di model-model tadi seperti ini. Ini gampang kok diingat ini, delta P per P0, kemudian pangkatnya di depan 2, kemudian delta I per I0 tambah delta R per R0 ya. Nah, ini kita tinggal masukin aja nih. Ini 2 kali delta I-nya 0,01 per ya, E0-nya adalah 2 atau 2,00 ya, atau 2 saja kita tulis nggak apa-apa ya. Tambah delta R-nya 0,2 per ya R0-nya 100. Nah, gini ya. Nah, maka ini kita dapatkan adalah ya 0,01 ya kan? Tambah nah 0,2 bagi 100 ya. Jadi gimana tuh? 0, gimana tuh ya? 0,02 gitu ya. Ya kalau 2 bagi 0 ya gitu ya. 0 kalau 2 bagi 100 kan 0,02. Kalau 0,2 ya 0,002. Oke. Nah, atau ini sama dengan gimana nih? Delta P per P0 ya. Ini 0, ya 012. Nah, oke. Ya, awas, dari sini sebenarnya kita sudah bisa cari juga nih KSR-nya. Lah, emang untuk apa KSR? Oh, sangat penting supaya kita tahu P0 yang kita mau sajikan ini nanti berapa angka penting. Berapa angka penting ya? Ya, KSR itu menunjukkan ya ketelitian ya. Oke, dari sini kita bisa cari nih KSR-nya ya. KSR-nya. KSR untuk P ya. Delta P per P0 kali 100%. Kali 100% nih. 0,012 kali 100%. Maka KSR-nya 1,2%. Nah, ini dia lebih dekat dengan 1% ya. Jadi ini layak untuk berapa? 3 angka penting ya. Karena 0,1 itu 4. 1 sama-sama 0,1% ya, itu 4. 1%, 3, 10 itu 2 ya. Jadi 1,2 kita anggap mendekati 1 lah ya, 1%. Jadi layak untuk 3 angka penting. Nah, sekarang awas, di sini kita bisa cari nih delta P-nya. Delta P sama dengan 0,012 kali P0. P0-nya di situ 400. Oke? Maka ini berapa nih hasilnya ya? Ini 4,8 ya. Ya, 4,8 ya. 4,8 watt. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita sajikan deh hasil pengukurannya ya. Menggunakan ya formula ini ya. Jadi P sama dengan P0. Awas. Ini harus 3 angka penting nih. Sedangkan ini sudah 3 angka penting ya. Loh, bukannya itu 1 angka penting Kak. Ini 3 ya, ini 3. Gini. Nanti kita bahas nih tentang angka penting. Kalau kita punya 4000 misalnya. Nah, ini sebenarnya kita tidak tahu nih berapa angka penting. Kita nggak tahu berapa angka penting nih, ya. Kita nggak tahu. Ya, kalau ada garis bawah di sini, ya berarti 3 angka penting karena garis bawah itu di situ batas angka taksirannya ya. Nah,
Kalau misalnya ditulis gini, 4 kali 10 pangkat 3. Nah, berarti ini satu angka penting. Jadi kita belum tahu 4000 ini berapa angka penting. Tapi kalau dalam konteks ini tentu kalau 3 angka penting ya harus 400 dong. Ya kan? Harus 400. Jadi sudah benar tuh 3 angka penting 400, ya kita langsung tulis saja 400 plus minus ketidakpastiannya. Awas. I0 dan delta P harus ya analog, dalam artian gini. Kalau P0 itu bukan pecahan, ya, khususnya bukan pecahan desimal, maka delta P juga tidak boleh pecahan desimal. Ya, tidak boleh. Kalau P0 itu ada dua angka di belakang koma, maka delta P harus juga dua angka di belakang koma. Contoh ya. Nah, P0 bukan pecahan tuh, maka delta P juga tidak boleh pecahan, sehingga harus dibulatkan delta P-nya jadi 5 ya, 5. Nah, ini hasil yang benar. Ya. 400 plus minus ya 5 watt. Nomor berikutnya, tegangan antar ujung-ujung sebuah resistor adalah ini. Oh, itu tegangan ya. Kita tuliskan dulu tegangannya. Jadi adalah V0 plus minus ketidakpastiannya, yaitu nilainya adalah 200 plus minus 2%. 2% itu 0,02 ya. Ya kan? Ini kan 2% 2 bagi 100 ya. 2 per 100 volt. Jika hambatan resistor itu adalah ini, nah ini hambatannya nih ya. Di hambatannya R0 plus minus ketidakpastiannya itu adalah 40 plus minus 1,5%. Nah, gimana tuh? 1,5 bagi 100 ya. Jadi 0,015 gitu ya. Ya, gitu ya. 0,015 ohm ya. Nah, oke. Tentukan hasil perhitungan daya dan ketidakpastiannya. Oh, daya juga seperti tadi, tapi di sini beda. Kita punya data tegangan. Kalau tadi kita punya data arus ya. Nah, lalu bagaimana mencari daya? Tentu kita harus tahu rumusnya ya. Daya kaitannya dengan tegangan dan hambatan. Oke, tadi kita punya persamaan daya adalah I kuadrat R. Nah, gimana supaya ada tegangan di sini? Kita ingat persamaan hukum Ohm ya, I sama dengan atau ya I sama dengan ya V per R, tegangan per hambatan ya. Maka di sini kalau kita ganti jadi ya I-nya kita ganti V per R kuadrat kali R, maka P adalah ya V kuadrat per R. Oke. Nah, begitupun untuk P0-nya juga ya, P0-nya nanti adalah V0 kuadrat per R0 gitu ya. Baik, ya kita coba nyatakan lagi di sini untuk hasil perhitungan dari daya ketidakpastiannya ya. Nah, berarti kita bisa cari dulu P0 nih ya, karena kita sudah dapat rumusnya ya. Jadi P0 adalah V0 kuadrat. V0 kuadrat, nah 200 kuadrat, oke, per R0, 40 ya. Nah, ini menjadi 40.000 per 40 ya, adalah P0-nya adalah 1000 ya. 1000 watt. Nah, P0-nya sudah. Sekarang tinggal delta P ya, seperti tadi juga ya. Seperti tadi juga. Kita buat nih delta P per P0 sama dengan ya. Itu gimana rumusnya tuh? V kuadrat ya. Kalau V kuadrat tadi duanya di sini ya kan. Delta V per V0 tambah delta R per R0. Nah, oke. Ya, maka ini menjadi 2 kali delta V-nya berapa? 0,02. V0-nya 200 ya. Kemudian tambah delta R-nya
0,015 per R0-nya 40. Oke. Nah, maka ini menjadi eh, 2 ya, jadi 0,02 bagi 100 ya. Ya kan? Ini kan ya 0,2 bagi 100 berapa tuh? 0 bagi, kalau bagi 100 ya 1 2 gitu ya kalau bagi 100 ya. Oke, tambah, nah 0,015 bagi 40 ya. Ya, ini hasilnya adalah 0, ya 0,00375. Oke. Ya, maka ini kita tinggal jumlahkan dengan yang itu ya. Hasilnya adalah ini delta P per P0-nya ya 0,00005 ya kan, 75. Ya, dari sini kita bisa cari KSR-nya, nanti tinggal dikali 100 ya. Jadi KSR-nya adalah delta P per P0 kali 100%. Maka ini kalau kita kali 100 ya, hasilnya ya 0, ya 0575 gitu ya. Ya, gitu ya, 0,0575. Nah, ini tentu layak untuk 4 angka penting. Ya, sangat teliti ya. 4 angka penting. Oke. Nah, sekarang kita cari delta P-nya ya. Delta P adalah ini 0,000575 kali P0. Kali P0-nya 1000 ya. Kali 1000 berapa tuh hasilnya? Kalau kali 1000 berarti jadi 0,575 ya. Gitu ya. 0,575 watt. Oke. 0,575. Oke. Ya. Nah, sekarang kita periksa dulu untuk P0, dia harus 4 angka penting dan ini sudah 4 angka penting nih ya. Sudah 4 angka penting, cocok ya. Sekarang kita nyatakan hasil pengukurannya. P0-nya 1000, ada 4 angka penting ya. Plus minus, awas. Ketidakpastiannya harus bukan pecahan juga ya, karena P0-nya bukan pecahan. Ini kita bulatkan nih. Kalau kita bulatkan tentunya jadi 1 di sini ya. 1. Karena itu kan 0,6 ya. 0,6 dibulatkan lagi jadi 1 ya. Watt. Inilah hasilnya. Soal berikutnya. Sebuah gaya F dikerjakan pada sebuah keping persegi dengan panjang sisinya adalah L. Jika kesalahan relatif atau ketidakpastian relatif L adalah 2%, kita langsung tulis saja ya. Jadi ketidakpastian atau kesalahan relatif untuk L adalah 2% ya, ini 2%. Dan untuk F ya, KSR untuk F adalah 4% gitu ya. Jadi untuk L adalah 2%, untuk F adalah 4%. Kesalahan relatif untuk menentukan tekanan adalah kesalahan relatif untuk menentukan tekanan. Ini yang kita mau cari, ya. Nah, tekanan itu kan kita tahu rumusnya adalah gaya per luas, ya. Nah, di sini panjang sisinya L dan ini persegi, jadi luasnya sisi kali sisi ya, jadi L kuadrat. Nah, oke. Ya, maka kita kembali lagi ke persamaan tadi. Ya, untuk delta ini tekanannya bukan daya, ini P di sini tekanan, delta P per P0. Oke, sama dengan, nah itu ya kalau kita pakai F dulu deh, kalau kita pakai F dulu jadi delta F per F0 mutlak tambah, nah itu L kuadrat ya, jadi di sini 2. Oke, mutlak ya, atau negatif 2 bisa juga ya, ini kan L pangkat negatif 2 ya. Oke, kita tulis aja di sini negatif 2, tapi kan nanti positif juga ya, karena kan mutlak ya.
delta R L per E0 mutlak. Oke. Sekarang, apa yang terjadi kalau saya kali 100% di kedua ruas? Delta P per P0 kali 100% sama dengan ya delta F per F0 kali 100% tambah 2, ini kan sudah mutlak ya, delta R per R0 kali 100%. Nah, maka ini kita akan dapatkan tidak lain adalah KSR dari tekanan. Ini adalah KSR dari gaya, ya kan? Kemudian tambah 2 kali ya KSR dari panjang sisi. Delta L per L0 kali 100%, KSR juga, KSR untuk L ya. Nah, maka ini menjadi KSR untuk gaya adalah 4% tambah 2 kali 2%, ya hasilnya adalah 48%. Nah, inilah ya KSR untuk ya ketidakpastian atau kesan relatif dalam menentukan tekanan adalah 8%. Oke. Oke, soal berikutnya. Besaran P dihitung dari nilai-nilai yang diukur X, Y, Z menggunakan rumus berikut ya. Itu rumusnya kita tuliskan. P sama dengan ya K X pangkat setengah Y Z pangkat negatif 3/2. K adalah sebuah tetapan ya, K ini tetapan. Ketidakpastian nilai yang diukur untuk X adalah 0,6%, untuk Y adalah 0,3%, Z adalah 0,4%. Ketidakpastian dalam menghitung nilai P adalah gini, barangkali dalam soal ini yang dimaksud dengan ketidakpastian di sini adalah ketidakpastian relatif ya. Barangkali yang dimaksud di sini adalah ketidakpastian relatif. Maka di situ ketidakpastian relatif ya untuk X adalah 0,6% gitu ya. Kemudian ketidakpastian relatif untuk Y adalah ya 0,3%. Kemudian ketidakpastian relatif untuk Z adalah 0,4%. Nah, maka bagaimana dengan ketidakpastian relatif untuk P? Ya, kita pakai rumus tadi saja ya. Jadi dari situ kita tahu bahwa delta P per P0 sama dengan ya K sebuah tetapan ya. Dia tadi di slide-slide awal tadi kita bahas sepertinya K-nya langsung nggak ada kan. Nah, jadi ini menjadi setengah ya mutlak ya delta X per X0 kemudian tambah delta Y per Y0 tambah ya mutlak 3/2 delta ya Z per Z0. Oke. Nah, maka ya ini kalau saya kali 100% semua, maka ini menjadi KSR dari P setengah kali KSR dari ya X tambah KSR dari Y tambah 3/2 kali KSR dari Z. Nah, kita masukin nih setengah kali KSR dari X adalah 0,6% tambah 0,3% tambah 3/2 ya kali 0,4%. Nah, ini menjadi 0,6% ya kan, tambah ini ya 0,6 juga ya, 0,2 0,4 bagi 0,2 3 kali ya 0,6% ya. Jadi kesalahan relatif untuk P adalah 1,2%. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Ya, nomor terakhir, nomor 5 ya. Percepatan jatuh bebas G ya ditentukan dengan menggunakan
mengukur periode osilasi T, periode osilasi dengan sebuah banu sederhana dengan panjang L. Hubungan TL dan G, ya saya kira persamaan ini sudah familiar dengan adik-adik ya. Ini persamaan periode ayunan bandul ya. Dalam eksperimen diperoleh nilai L adalah ini, T-nya ini, ketidakpastian relatif dari percepatan G adalah, ketidakpastian relatif yang kita mau cari ya, dari G. Nah gini, kalau untuk mencari G kita harus tahu rumusnya kan. Nah kita bisa peroleh nih dari sini rumusnya. Untuk G ya, ini kan bisa kita ubah menjadi T kuadrat ya. Kalau dikuadratkan kedua ruasnya jadi 4pi kuadrat. Ini akarnya hilang ya, L per G. Maka dari sini kita dapatkan G sama dengan ya 4pi kuadrat L per T kuadrat. Gitu ya. Ya, nah gini. Kemudian ya kita bisa, di situ yang diketahui apa tuh? Ada ya L0 dan delta L. Ini L0-nya, apa tuh? Ada L0, ini delta L ya. Kemudian ini adalah T0 dan ini delta T-nya, ya kan? Kita mau cari ketidakpastian relatif dari G ya. Oke, kita kembali dulu ke rumus tadi ya. Berarti untuk delta G per G0 sama dengan, ya kita lihat rumusnya tuh 4pi itu konstanta, dia tidak ada pada rumus tadi ya. Kalau kita lihat formula di slide awal tadi, langsung kita ke L saja ya. Delta L per L0 mutlak tambah itu T pangkat negatif 2 ya, negatif 2 mutlak delta T per T0. Oke. Nah, ya maka tinggal kita masukin saja nih semua ya. Delta L-nya adalah 0,02 per L0-nya 0,55 tambah 2 kali delta T-nya 0,02 per T0-nya adalah 1,50. Oke. Nah, ini kita tinggal selesaikan aja nih. Seperti biasa ya, seperti matematika pada umumnya ya. Nah, 0,02 bagi 0,55 itu nilainya ya sekitar 0,03636 gitu ya. Ya. Nah, kemudian untuk yang 2 kali 0,02 per 1,50 ya, hasilnya ya sekitar 0,0 ya 2 ya 667. Nah, sekitar itu nilainya. Ya, makanya tinggal kita jumlahkan ya. Ini hasilnya adalah ya 0,063 ya 03. Oke. Maka KSR-nya ya tinggal kita kali 100 saja kan. Jadi delta P per P0 kali 100% ya. Nah, itu kalau kita kali 100 hasilnya 6,303% ya. Jadi hasilnya adalah B. Oke, 6,3%.